boleh. Maka sesuai dengan aturan kita malam hari ini Maulidur Rasul, majelis zikir dan tausiah, saya diundang ke sini untuk memberikan nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya. Maka tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena mau panjang mau pendek tetap sama-sama hitungannya nggak jelas. Santai. Kiai pengajian mikir sangu itu dosa. Top lebih dosa kalau ngundang kiai panitia tidak nyangoni. Ini ya beda. Ya disangoni diterima, nggak disangoni bisa dilaporkan ke kantor polisi. Karena bisa disangkakan dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Sebenarnya dikasih kok kiai, tapi isinya cuma sedikit. Wah, pasalnya beda lagi. 335 perbuatan tidak menyenangkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Tanggal 5. Oh, apa kiai? Kan saya kiainya polisi. Saya AKBP. Aku kiainya Bapak polisi. Kiainya Bapak polisi. Jadi kalau ada panitia sudah diingatkan untuk ngasih uang saku kepada kiai, tetap nggak disangoni. Itu pasalnya beda lagi, 44, cacat mental. Jangan sampai Pak Nur kena pasal 44 ya. Bapak Ibu rahimakumullah, tanggal 5 kemarin saya dapat undangan dari TV One untuk hadir di acara ILC TV One bersama Bang Karni Ilyas, membahas tentang radikalisme. Nah, yang lagi hangat ini tentang radikalisme. Saya diminta hadir ke studio TV One, tapi karena saya ada jadwal pengajian off air, maka saya tidak bisa datang. Saat itu saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah terhadap radikalisme? Apa pendapat Gus Miftah terhadap cadar, cingkrang, jenggot dan lain sebagainya yang hari ini sedang marak dibicarakan di Indonesia? Secara sambungan telepon saya jawab begini. Saya tidak setuju kalau cadar, jenggot, cingkrang itu diidentikan dengan radikalisme. Saya tidak setuju. Karena bagi saya radikalisme itu bukan di penampilan, tapi ide, pemikiran, gagasan, wawasan. Saya punya banyak teman yang RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kalau istilah kerennya di Jogja, al-kacong, aliran katok congklang. Tapi mereka juga cinta dengan Indonesia. Mereka cinta dengan NKRI, walaupun RCTI. Saya punya teman yang Pajero, pasukan jenggot Rasul. Kalau jenggot Pak Sunah, mau dikit. Kalau kumis di mana sunahnya dikerok sebenarnya. Tapi kan saya nggak berani ngerok kumisnya Pak Suryo, kan bahaya. Jadi kan kalau dalam hadis itu al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. Khitan, motong kuku, motong kumis, mencabut bulu ketiak, itu kita sunnah, Bu. Jadi kalau ibu-ibu suaminya tidur siang capek kelihatan, cabut aja bulu ketiaknya, sunnah Rasul. Kemudian yang kelima apa? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat, dicukur sendiri, jangan dibawa ke salon. Nanti ketua dewan ke salon. Bagaimana Pak Nur? Mau potong. Potong apaan? Pakai krimbat? Enggak, rebonding saja. Lucu ya. Maksud saya apa? Jangan alergi lah dengan jenggot, jangan alergi lah dengan penampilan. Turun. Maka waktu itu saya komplain, bahasa saya begini. Saya tidak setuju ketika radikalisme itu dikaitkan dengan cadar, jenggot, cingkrang, diidentikan dengan itu. Tapi saya juga tidak sepakat kalau cadar, jenggot, cingkrang dikatakan sebagai pakaian yang paling nyunah umpamanya. Jangan. Saya jalan-jalan di Senayan sini di Jakarta sama istri saya. Istri saya berjilbab tapi tidak pakai cadar. Ada orang datang nyinyir. Istrinya kiai tidak pakai cadar, kiai macam apaan? Loh, saya bilang, kalau Anda meyakini cadar itu sebagai sunnah, silakan pakai. Tapi jangan pernah merasa lebih suci daripada yang tidak pakai cadar. Anda mau pakai cadar silakan, enggak silakan, mau rai-raimu dewe.
sebuah keyakinan, saya nggak bisa kemudian mengatakan saya melarang Anda, nggak bisa. Tapi kalau istri saya memutuskan tidak pakai cadar, toh secara fikih wajah itu bukan aurat. Perempuan itu auratnya seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Jadi kalau kemudian ada perempuan tidak pakai cadar, kalau dia mengatakan ini bukan aurat secara fikih, ya sah-sah saja. Kenapa kamu mau datang ngurusi istri saya? Jangan-jangan kamu naksir sama istri saya? Belum. Itu saya cantik, tapi pesek. Alhamdulillah, saya bilang sama dia, santai bunda, kamu tidak pesek kok. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Insya Allah orang pesek itu malah panjang umur. Amin. Kenapa orang pesek panjang umur? Karena nafas yang ngirit. Kalau orang mancung itu cepat mati, nafasnya boros. Lagian kalau pilek mesti kupilnya gede-gede. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pemikiran-pemikiran yang radikal, yang aneh-aneh itu di Indonesia saya akui sekarang banyak. Tapi sekali lagi, radikal itu tidak berkaitan dengan penampilan. Maka melawan radikalisme berarti harus melawan pemikiran-pemikiran mereka soal radikal. Melawan ide, melawan gagasan. Caranya gimana? Tarung di gagasan. Maka bagi pihak-pihak yang terpapar radikalis, pilihannya cuma dua. Kalau mau dibina, dibina. Kalau tidak mau, dibinasakan. Selesai. Itu saja. Kalau mau dibina, ya dibina. Gak mau, ya dibinasakan. Contoh pikiran-pikiran yang mengatakan Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Ini sekarang ada model-model seperti itu, mengatasnamakan agama. Indonesia harus berganti NKRI bersyariah. Karena Indonesia hari ini tidak menghormati umat Islam. Siapa bilang umat Islam di Indonesia mayoritas beribadah dengan nyaman? Ulama-ulama habaib dihormati, kita muliakan. Ada yang mengatakan itu banyak ulama-ulama yang dikriminalisasi. Saya bilang bedakan kriminalisasi ulama sama ulama yang kriminal. Kalau ada ulama kemudian berbuat kejahatan ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu ngundang ulama pengajian pulang gak disangoni, lah itu kriminalisasi. Apalagi kalau Pak Suryo tidak nambahi perbuatan tidak menyenangkan. Belum masuk, belum ditambahin kok masuk Pak Eko. Saya pikir pilihan Indonesia sebagai negara kesatuan itu sudah sepakat dengan jumhur ulama. Pertemuan ulama-ulama Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah nation state. Apa? Negara kesatuan. Kenapa harus menggunakan konsep nation state? Karena Indonesia itu karakteristiknya beda dengan negara lain. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Eropa itu punya satu bangsa namanya bangsa Eropa, berdiri di atas banyak negara. Maka mata uangnya mereka namanya euro. Bangsanya cuma satu, Eropa, berdiri di atas banyak negara. Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Turki, Spanyol, dan lain sebagainya. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia itu sebaliknya, banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Ada bangsa Jawa, bangsa Melayu, bangsa Sunda, bangsa Betawi, bangsa Ngapak, bangsa Batak, dan lain sebagainya. Berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Sekarang coba kita lihat dari ujung Jawa Timur sampai ke sini seumpamanya. Dari Jawa Timur paling ujung ada kota namanya Banyuwangi. Di sana ada satu bangsa namanya bangsa apa? Osing. Osing. Ngomongnya son begitu. Nyebrang dikit ketemu lagi bangsa apa? Madura. Durma Buabu. Orang Madura itu mau apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, lomba TTS. Pasti kalah karena kolomnya pasti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, ANAK, anak. Orang Madura kurang. Hubungan suami istri menghasilkan nak.
Orang Madura itu kalau nyalon polisi, tentara pasti kalah. Karena nggak bisa berhitung. Kalau orang Batam berhitung 1, 2, 3, Madura nggak bisa berhitung, tos 1. Nah, bangsa Madura. Nyebrang lagi ke barat dikit ketemu apa? Surabaya. Bahasanya sudah beda lagi, agak kasar dikit. Jancuk. Dan jancuk itu sebenarnya bukan misuh. Jancuk itu adalah nama tokoh Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Jadi dulu zaman perjuangan, ketika ada tank masuk ke kampung-kampung, orang Surabaya teriak-teriak jancuk, jancuk, jancuk. Nah, saya juga nggak tahu kok kenapa dikira misuh sekarang, padahal itu nama tokoh di Belanda. Ke barat dikit ketemu Solo, Jogja, bahasanya halus kayak saya. Kalau panjenengan ke istri saya itu kalau lebaran sungkeman setengah jam, 30 menit. Sambil nangis-nangis. Begitu dia lebaran sungkem sama saya bilang, Beb. Iya saya. Bukan sayang sih, saya tonirrojim. Saya bilang, kaulo ngaturakan sugeng riyadi mau menawi kalau gak ada kelapatan sakli mas saking ucapan salah kasing tindak tanduk kaulo baju saca wala mas saca godong sasuai kayu saca klek kulo nyon agung isi samudra pangan sami abah amin matamu dudu amin sungkeman orang Jawa. Istri saya sambil nangis-nangis. Begitu nangis dia saya tanya, kenapa kamu sungkeman sama saya nangis-nangis? Apakah kamu ingat dosa? Enggak. Kenapa kamu nangis? Kaki saya keinjak. Ya kalau Jawa kan begitu. Saya minta sungkem, sing lanang jawab. Saya jawab iya, Bunda. Saya yang tua banyak salahnya, kamu yang muda banyak dosanya. Orang tua banyak salahnya, orang muda banyak luputnya. Anak kecil banyak uang sakunya. Yang dewasa jomblo banyak pertanyaannya. Kapan kamu nikah? Makanya kalau jomblo ditanya kapan kamu nikah, kamu jawab kapan si Mbah mati. Gitu. Yang jomblo santai saja. Yang jomblo. Dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi memang karena nggak ada yang mau. Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ke barat lagi ketemu bangsa apa, Ben? Ngapak. Oh, ini bahasanya Banyumasan, Cilacapan, Tegalan. Ngomongnya blok-blok. Orang ngapak, orang kepenak. Saya ngaji di rumahnya Dalang Entus almarhum. Ditawarin rokok pakai bahasa ngapak. Iya, Allah. Pak Kiai Kiai, kisu-kisu ngobori cocot. Iya, Allah. Rokok itu bahasa ngapaknya itu, ngobori cocot. Dek. Ngapak bilang. Saya ngaji di Banyumas, panitianya sambutan. Inyong kalawingi sowan daleme Gus Miftah. Arane mancing daleme Gus Miftah ki anak gapura, arane gapura sugeng teka. Saya mikir gapura sugeng teka itu apa? Ternyata gapura selamat datang. Selamat itu sugeng, datang itu teka. Sangka mau ngapak ya. Ke barat lagi ada bangsa Sunda. Coba ngomongnya sudah beda lagi. Kaditu kadunya, kayak menduduk dinyaknya. Kaditu tahun-tahun, silut menduduk di tawa. Cicing mah ulah gandeng, tai kucing mah diserendeng. Langsung indahnya Indonesia. Yang lucu ada orang ngapak masuk ke kampungnya orang Sunda, nginjak kotoran. Orang ngapak teriak, "Tai ini siapa Ki?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang ngapaknya mah, "Inyong ora percaya taina urang kok gedene sekian." Indonesia ini gitu. Ke barat lagi ketemu mana? Jakarta. Bangsanya apa? Betawi. Lu gua, bapak lu mertua gua. Iya. Ke barat lagi ketemu Lampung. Ngomongnya udah beda lagi. Nyak aku mengan kudai. Tampuan. Ke barat lagi ketemu Palembang. Wong gitu galo. Ke barat lagi ketemu Medan yang bermarga-marga.
Iya, marganya macam-macam. Kalau ini jelas marganya ini, si lupa buta. Lupa buta. Kalau itu jelas marganya, marga satwa. Orang udan. Kalau saya si Matupang, siang malam tunggu panggilan. Kau barat lagi, ketemu Medan, ketemu Riau, ketemu Batam, bahasanya beda-beda. Makanya karena bangsa ini perlu ada ideologi yang mempersatukan. Maka kemudian disepakatilah Pancasila sebagai ideologi negara. Maka saat itu Bung Karno, Muhammad Yamin, Supomo, Wahid Hasim membuat Pancasila. Ketika Pancasila sudah siap, disowankan kepada Hadratus Syekh Hasim As'ari di Jombang. Di sana itu ada Mbah Hasim As'ari, ada Mbah Wahab Hasbullah. Dan Mbah Wahab Hasbullah inilah yang mengatakan bahwa keturunan Arab di Indonesia berhak diakui sebagai warga negara Indonesia yang kedudukannya sama dengan orang Indonesia lainnya. Itu Mbah Wahab Hasbullah di Jombang. Begitu Pancasila siap, dibawa sama Mbah Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur, kepada Hadratus Syekh Hasim As'ari. Mbah Hasim, apakah poin-poin Pancasila ini cocok untuk Indonesia dijadikan sebagai ideologi? Begitu didatangi, Mbah Hasim puasa, bangun malam, tirakat, menghafal Quran dan lain sebagainya. Sampai akhirnya beliau mengatakan Pancasila cocok sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ini yang ngomong siapa? Hasim As'ari. Pangkatnya apa? Hadratus Syekh. Kenapa beliau dipanggil Hadratus Syekh? Hasim As'ari hafal dengan ratusan ribu hadis yang termaktub di dalam Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, hafal semua. Makanya hati-hati, jangan gampang memanggil orang itu Syekh. Orang sekarang nggak jelas ahli apa dipanggil Syekh. Kalau orang dulu dipanggil Syekh, itu ada klasifikasinya. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani dipanggil Syekh karena ahli gramatikal Arab, nahwu sorok. Kitab Jumiyah yang pertama kali membawa ke pondok pesantren Mbah Ahmad Khalil. Syekh Nawawi Al-Bantani, mbahnya Kiai Ma'ruf Amin, dipanggil Syekh, ahli ilmu tasawuf. Syekh Soleh Darat As-Samarongi, gurunya Hasim As'ari, gurunya Ahmad Dahlan, dipanggil Syekh karena ahli ilmu Quran. Termasuk salah satu muridnya adalah Raden Ajeng Kartini. Begitu ngaji tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail, jadi buku tulisannya apa? Habis gelap terbitlah terang. Ibu-ibu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia. Pekok kabeh loh. Raden Ajeng Kartini itu anaknya siapa? Bupati Jepara apa Rembang? Jepara. Raden Ajeng Kartini itu anak dari istri ketiga Bupati Jepara. Dan Raden Ajeng Kartini merupakan istri ketiga dari Bupati Rembang. Artinya apa? Raden Ajeng Kartini ibu yang pro dengan poligami. Kalau ibu-ibu Batam mengidolakan Raden Ajeng Kartini, itu artinya harus mengamalkan ajaran-ajaran Raden Ajeng Kartini termasuk poligami. Betul apa salah, Bu? Saya tanya ibu-ibu, betul apa salah, Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Bu, saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum, betul? Betul. Makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum, betul, Bu? Coba saya mau tanya sama ibu-ibu di sini deh. Dalam Al-Quran itu ada empat macam tipe keluarga. Ibu-ibu Batam pilih yang mana? Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Kedua tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah.
Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Batam pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kalau ibu-ibu pilih Ibrahim, itu artinya mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul, Bu? Ibu-ibu samping sana teriak, nggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga nggak apa-apa. Kalau istri saya, alhamdulillah, mau dimadu. Abah, saya siap dimadu, alhamdulillah. Syaratnya apa, Bunda? Asalkan Abah mau diracun, makanya. Yang lucu tetangga saya mau. Utara saya itu kan kuburan. Besok kalau Romo Suryoko pondok saya, utara saya itu kuburan. Istrinya meninggal, hari kedua dia ke kuburan bawa kipas angin. Saya bilang harus ada orang mati kamu bacakan tahlil, kamu bacakan yasin. Kenapa kamu bawa kipas angin? Istri saya wasiat Kiai. Apa wasiatnya? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Jadi saya kipasi. Dan ternyata tiap hari hujan. Merongos ya. Oh, serongos. Jangan gampang kita manggil orang itu syekh, ada klasifikasinya. Sekarang nggak jelas ahli apa dipanggil syekh. Contohnya apa? Syekh Puji. Ahli apa coba? Ternyata ahli kincil. Ahli tahu. Nah, bagaimana kemudian di dalam beragama ini kita mensikapi Pancasila? Ya, selawatan dulu yuk. Biar bisa menghadroh ki menggawe ra ingah-ingi wae. Yang pengak-pengotok. Kuwi malah dolanan HP. HP-ne keras sing ganyang. Ya, selawatan yuk ngomong di Maulid Nabi. Ibu, minta lagu lama sama lagu baru? Baru belum jadi. Lawas, lagu lama. Sudah lupa saya, Bu. Sawangan. Kok gak ada degan ya? Kalau mau BDW, wo, pokoknya. Malah diminum sendiri, kamu gimana? Ini apa ini? Ini kopi. Saya itu dopingnya nggak pernah vitamin B, cuman kopi tanpa gula sama air gas. Kalau ini udah ditop, kopi itu untuk melindungi jantung. Jadi anggota DPR itu harus sebagai gula, jangan kopi. Kopi tanpa gula pahit, dikasih gula menjadi manis. Yang dipuji kopinya apa gulanya? Oh kopi enak kopi ini, nggak ada enak gulanya nggak ada. Jadi pejabat itu kayak gula di dalam kopi. Kenapa? Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Iya. Pemimpin itu kayak air kencing di dalam kolam renang. Tidak nampak wujudnya namun bisa dirasakan kehangatannya. Pengalaman matamu. Ya, selamatan yuk. Le, bisa lagu apa? Lagu naga gaul dikit gak apa-apa. Minta lagu apa? Apa? Kim Jil ke Polen? Mundur alon-alon? Apa? Mundur alon-alon. Kecantol sawat? Cendol dawet ke kecantol. Kartonya nomor janji. Sopo gue? Biar aku sebetak suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu. San sosok payah matamu. Ya sing gampang lah yuk. Ditinggal rapi versi selawat yuk. Ambiar versi selawat. Bapak Ibu bawa HP apa enggak? Coba HP-nya dihidupkan flashnya. Coba yuk, kita selawatan yuk supaya Batam bersinar. Apa lampunya pateni yuk, lampunya pateni yuk. Lara iso mati ketua DPR tak pateni yuk. So, ayo
Yuk, lampunya dihidupkan. Lampu flash. Flash, Lampunya flash. dimatiin aja yuk, selawatan yuk. Mati kok. Ayo.